Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kecilkan, terlalu keras. Pertama-tama kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggenggam urusan-urusan kita, yang menggenggam nafas-nafas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita masuk ke tahun 2024 dan 2023 telah kita tinggalkan sesuai hitungan syamsiah peredaran matahari. Hari ini kita awal melakukan aktivitas di tanggal 2 bulan Januari 2024. Tentu harapan kita mudah-mudahan tahun 2024 ini adalah tahun yang memiliki atau tahun yang kita harapkan semakin meningkat iman kita kepada Allah Ta'ala, semakin istiqomah kita di jalannya, dan indikator naiknya iman kita adalah semakin cinta kita kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya atau hanya saja yang mampu memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala yang disebut dengan masjid. Masjid itu istilah dalam agama Islam. Hanyalah orang-orang yang amana billah, orang yang imannya selalu bertambah, keyakinannya kepada Allah semakin kuat, dan buktinya adalah salah satu dia mampu dan bersemangat untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu banyak hal. Tentu diantaranya adalah salat berjamaah di masjid, menjaga salat berjamaah dengan imam di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali paling tidak sehari semalam.
beda-beda rintangannya, beda-beda tantangannya untuk dapat memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya lagi bisa selain sholat berjamaah di masjid, termasuk juga hadir di majelis-majelis ilmu yang dilakukan di dalam masjid dengan tujuan untuk menambah ilmu, bukan mempertajam perbedaan. Sebab zaman sekarang ini makin senang orang mempertajam perbedaan dalam pandangan. Semakin berbeda, dia semakin nyaman dalam keyakinan atau pahamnya. Semestinya majelis ilmu itu adalah majelis yang mendorong kita, atau ilmu yang kita dapatkan mendorong kita semakin kuat persahabatannya, semakin kuat hubungan batinnya, bukan semakin jauh. Salah satu indikator majelis ilmu, dikatakan majelis ilmu itu adalah ifsahu yafsahillahu lakum. Sekiranya ruangan itu sempit ruangan majelis itu, maka terasa lapang. Itu majelis ilmu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sempit kecil masjid atau ruangan itu, tapi karena hatinya lapang, maka terasa lapang. Kipas anginnya cuma 2, tapi kok rasanya nyaman di dalam. Berbeda dengan kalau hatinya tidak nyaman, bagaimanapun kipas angin di setiap sudut tetap saja tidak nyaman. Itu salah satu ciri majelis ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ilmu itu semestinya mendatangkan ketenangan, bukan mempertajam perbedaan. Sehingga terkadang orang nyaman dengan perbedaan itu. Ini berbahaya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, memakmurkan masjid bisa melalui kita perhatikan rumah Allah Ta'ala, dari programnya, dari kegiatannya. Kemarin kita janji dengan jamaah semuanya, kita akan melakukan evaluasi program-program yang kita lakukan di Masjid Agung, masjid termegah di Pasaman, terbesar saat ini. Kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari jamaah atau dari Bapak dan Ibu sebagai orang tua kita. Cuma hari Sabtu pagi kemarin, karena memang libur pertama, yang kedua kampus juga hari Sabtu itu libur, maka kita pulang kampung. Saya berharap nanti di penghujung kajian kita ini ada masukan-masukan dari kita semuanya untuk kebaikan dari segi memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala, khususnya Masjid Agung yang kita cintai ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sholat jamaah sudah, mendengarkan kajian-kajian insya Allah sudah, lalu memperhatikan kebersihan juga sudah, lalu melakukan
cinta kita kepada rumah Allah semakin kuat. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan berbagi, karena memang Pak Datuk Saudara ada Pak Dhani di sini, bahwa sebenarnya kalau Jumat pertama Selasa atau Minggu pertama itu biasanya jadwalnya Ustaz Erwan. Cuma saat ini beliau sudah pindah tugas ke Solo, ya. Jadi sangat sulit bagi beliau mungkin untuk mengejarnya ke sini. Beliau dosen diterima di Solo. Maka untuk minggu pertama ini kita masih mencari-cari pengganti dari Ustaz. Kalau ada usulan boleh disampaikan kepada kita agar bisa kita hubungi. Kenapa ini? Itu yang kalau Ustaz Habibullah masih, Ustaz Masri masih, Ustaz Dirul Fajri masih, dan Ustaz Cagaman yang di dalam sekiranya ada minggu kelima itu masih kita berdayakan. Kepada ibu yang berbahagia, ada 5 cara, 5 kiat Al-Quran untuk meyakinkan umatnya. 5 cara, 5 kiat. Ini mungkin lebih pasnya ini ilmu komunikasi, ilmu berinteraksi, ilmu komunikasi. Al-Quran memakai 5 cara dalam meyakinkan orang yang kita ajak bicara melalui dakwah ataupun lawan bicara kita. Yang pertama, Al-Quran itu memakai cara mengulang-ulang. Kalau orang dulu mengatakan lancar kaji karena diulang. Ternyata itu metode Al-Quran dalam meyakinkan si pembaca Al-Quran atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Ustaz. Contohnya kita sering membaca dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berulang-ulang. Kalau kita lihat artinya itu sama. Dari ayat yang pertama kita baca dengan yang kedua, ketiga, keempat, sampai selanjutnya itu sama artinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan dengan umur yang saat ini sampai sekarang. Kalau kita buka juga di ayat berikutnya diulang lagi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang lagi. Itu cara Al-Quran untuk meyakinkan si pembaca. Dalam ayat lain kita temukan dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini sering dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. 2 kali dalam ayat yang pendek itu
2 kali Allah sebut wattaqullah. Padahal sekali saja sama artinya. Tujuannya kok berulang-ulang. Dalam bahasa Arab liiqna'is sami'. Cara Allah Ta'ala untuk meyakinkan si pembaca, maka diulang-ulang. Subhanallah. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan Ustadz di podium ini, di meja ini, kok rasanya baru dengar kita kemarin? Atau baru dengar sebulan yang lalu? Apalagi sekarang ini kita undang Ustadz, rasanya hampir, apalagi metodenya sama. Kok rasanya sama, itu juga, gitu kan? Ternyata metode mengulang-ulang itu adalah metode Al-Quran. Subhanallah. Bapak dan Ibu, anak-anak kita juga, cucu-cucu kita membaca Al-Fatihah. Kalau hitung-hitung, baca Fatihah itu sudah berapa juta kali itu selama hidup kita. Ya kan? Contoh kecil saja, sehari semalam minimalnya 17 kali baca Fatihah. Ya, baca Fatihah. Apa yang kita baca tadi di Asar, itu juga yang kita baca di Maghrib. Kalau orang yang pikirannya sedikit negatif, oh ini aja ini, kan begitu. Subhanallah. Tapi ternyata mengulang-ulang itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Itu yang pertama. Al-Quran memiliki cara untuk menyampaikan pesan itu dengan mengulang-ulang kata. Dan itu banyak kita temukan. Yang kedua, Al-Quran itu memakai metode dengan membuat perbandingan antara 2 hal yang berlawanan. Lupa, Al-Quran memakai cara dengan membuat perbandingan 2 golongan. Tapi 2 golongan ini kontradiktif. Artinya saling berlawanan. Kita lihat dalam surat Al-Qalam, Allah berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin." Allah bandingkan satu golongan dengan golongan lain, tapi berbeda. Apakah patut kami perlakukan orang-orang yang muslim seperti orang-orang yang mujrim? Allah Ta'ala memberikan perbandingan keutamaan orang yang muslim dengan yang mujrim. Melalui apa? Allah bandingkan dua-duanya di depan kita. Dan itu adalah cara Al-Quran menyampaikan pesan. Tidak mungkinlah kita pilih yang mujrim. Sangat bodoh kita, sangat naif kita. Kalau kita pilih yang mujrim, pasti yang muslim. Tapi untuk apa Allah bandingkan ini dengan ini? Apakah Allah itu mungkin dikira kita ragu? Enggak, tapi untuk meyakinkan kita. Subhanallah. Dan itu adalah caranya Al-Quran memberikan keyakinan kepada kita. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah mungkin kami perlakukan sama antara yang muslim dengan yang mujrim? Jawabannya tentu di hati kita.
Nggak mungkin. Yang muslim itu ya beda di mata Allah. Kan begitu. Dua. Yang ketiga, Allah kadang-kadang memakai tanda tanya. Nah, kita kalau kajian tafsir di waktu subuh, kan sering kita baca ada kata-kata tanya. Dalam bahasa Arab disebut ada watul istifham. Anak-anak yang senangnya tahu alat atau kata-kata yang dipakai untuk bertanya. Yang kita tahu apa? Hal, apakah? Ya kan? Nah, coba kita lihat. Ternyata dalam Al-Quran itu banyak, Pak, Bu, kalimat bertanya, tanya, bukan berarti tidak tahu atau ada jawabannya. Tidak perlu. Allah meyakinkan si pembaca dengan cara bertanya. Contohnya, nih, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau kita potong-potong ayatnya, hal artinya sudah sampaikah? Apakah? Hal anta fil masjid, apakah kamu berada di masjid? Hal di situ tuh kalimat tanya. Tapi Al-Quran memakainya bukan minta jawaban, enggak. Dia buat kalimat tanya itu untuk menetapkan. Artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Ghasyiyah? Ghasyiyah itu hari kiamat. Apa perlu saya jawab, Ustaz? Sudah sampai? Tidak perlu. Yakinkan saja di hati kita bahwa hari kiamat itu pasti datang. Lah, melalui apa, Ustaz? Allah yakinkan kita melalui kalimat tanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya keempat. Tadi ada 5. Bukan berarti hanya 5, masih banyak. Cuma kita cukupkan 5 dalam kesempatan ini. Yang keempat adalah Al-Quran membuat penyerupaan atau perumpamaan. Ini banyak kita temukan dalam Al-Quran. Salah satu contoh, Allah sebut orang yang gemar berinfak. Bagaimana Allah mengumpamakan infak kita itu satu tumbuh jadi 700 tangkai. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lebih dari itu. Artinya di sini ada pesan. Kalau ada perumpamaan di dalam Al-Quran Allah sebut, berarti ada pesan yang harus kita tangkap sebagai si pembaca. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Setelah Allah perumpamakan antara kalimat yang baik, seruan yang baik, kalimat thayyibah itu adalah bisa kalimat tauhid,
bisa kalimat mengajak kepada kebenaran, bisa kalimat yang mengajak kepada perdamaian, kepada kebaikan. Semua itu kalimat thayyibah. Allah perumpamakan seperti pohon yang rimbun, yang tidak mati, yang akarnya kuat, tidak bisa digoyah dengan apapun. Dan Allah tutup ayat itu dengan Allah Ta'ala memberikan perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Tujuannya la'allahum yatadakkarun, agar zikirnya manusia itu berguna, agar zikirnya berguna. La'allahum yatadakkarun. Yang terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memakai kiat untuk meyakinkan pembaca Al-Quran dan mengambil pesan-pesan yang tersirat di dalam Al-Quran dengan metode memberi angka dan data. Cerita angka dan data tepat rasanya saat ini kita bicara ini. Al-Quran memakai itu. Ada datanya, ada angkanya, kan itu. Ada tanya Ustaz. Coba kita lihat. Kalau kita hitung-hitung, kita baca-baca Al-Quran itu, sembari kita baca Al-Qurannya, kita baca pula arti-artinya. Ternyata Al-Quran itu banyak berkisah tentang cerita dulu. Nah, itu data. Tidak bisa kita pungkiri. Kalau kurang yakin ambo, tidak bisa menjadi kufur kita jadi. Kecuali ceritanya mungkin Israiliyat yang terjadi di zaman sebelum agama Islam, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang Israel. Kadang-kadang ada betulnya, ada manfaatnya, tapi kadang-kadang banyak bohongnya. Bohong berarti bukan tidak boleh diamalkan. Lupa. Contoh, konon katanya, di mana kita dengar? Waktu Ustaz Dinul Fajri, waktu kita sholat tasbih, ya kan? Ada umat Nabi Musa yang mau dicabut nyawanya. Masih ingat gak? Masih ya? Itu Israiliyat. Boleh kita yakin dengan itu, Bu ya? Kalau untuk memotivasi diri kita, bagus, tidak masalah. Karena tidak ada di situ antara akidah keyakinan, tidak ada hubungannya. Paling kita agar siap untuk menghadapi kematian, bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba, maka ada cerita-cerita Israiliyat, boleh-boleh saja. Kan begitu. Tapi kalau sudah Al-Quran yang bercerita tentang data, yang sampai 80% dari Al-Quran itu berisi tentang cerita, dan itu banyak pesan-pesan yang kita dapatkan di sana. Maka tidak bisa kita pungkiri, Pak. Sama juga dengan data. Coba kita lihat dalam Al-Quran banyak cerita-cerita tentang zaman dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam nuhlikil awwalin. Contoh, artinya, bukankah kami telah membinasakan orang-orang dulu? Itu kan data dan fakta itu. Cerita bagaimana umatnya Nabi Soleh, bagaimana umatnya Nabi Musa, bagaimana Fir'aun, bagaimana apalagi umat-umat yang lain, Nabi Ibrahim berlawanan dengan raja yang menyembah berhala. Itu data dan fakta.
Kata Allah Subhanahu wa taala, alam nuhlikil awwalin. Data itu, Pak. Fakta itu. Enggak bisa kita. Itu adalah pesan. Harus kita baca. Kalau Al-Quran sudah bicara tentang fakta dan data, maka apa yang biasanya kalau sudah habis cerita itu, apa kata Allah? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka menggunakan pikiran. Faksusil qasas, ceritakan fakta dan data itu, la'allahum, agar mereka mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Umat-umat yang dulu telah melewati masa di dunia, ibaratnya sudah duluan makan dan minum asinnya air laut, itu kira-kira orang-orang dulu. Maka kita yang datang belakangan, yang datang dengan al-mutaqaddimin, al-mutaakhirin, generasi-generasi yang datang sekarang masih hidup, itu mau kita ambil pelajaran. Kepada ibu yang berbahagia, 5 ayat Al-Quran untuk meyakinkan kita dan mengambil pelajaran dari setiap kiat-kiat yang dipakai Al-Quran untuk menyampaikan pesan kepada kita. Kepada ibu yang berbahagia, mungkin untuk pembuka wirid kita di tahun baru ini, tahun baru 2024. Yang tahun baru mereka Ustaz, kita hendak dijujurkan, kita tetap tahun baru. Cuma kita bagaimana menyikapi tahun baru, kita bersemangat. Karena memang tahun 2024 itu atau bulan-bulan kalender, kalau kita sebut Masehi namanya ya, itu mengikuti peredaran matahari. Kalau kita umat Islam, ibadah-ibadah kita itu banyak, bahkan semua ibadah-ibadah kita itu berkiblat atau mengikuti peredaran bulan, sehingga bahasa Arabnya qamariyah. Kalau matahari namanya syamsiyah. Kita menyemangati diri kita semangat menyambut tahun 2024 ini dengan mengintrospeksi diri tentang umur kita, entah masih banyak sisa yang Allah sediakan atau hanya Allah yang Maha tahu umur kita ke depan. Yang pasti, yang sakit sudah banyak yang duluan, yang sehat juga sudah banyak yang duluan, yang tidak punya ikut dahuluan, yang punya juga sudah banyak yang dahulu. Tinggal kita yang masih diberikan kesempatan ini banyak-banyak introspeksi diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan taubat. Sebab apapun ceritanya, suatu saat kita harus merelakan semua akan kita tinggalkan. Apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang sisa hanyalah langkah kita ke masjid, ibadah kita yang ikhlas, bacaan Quran kita, hati yang bening itulah nanti yang akan kekal menghadap Allah Subhanahu